Training part 14, kavitasi, NPSH, dan kemampuan hisap pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Newtonus Pump Training. Saya Ali Budiman akan sharing knowledge di training ini dengan tema pompa perpipaan dan seleksi dengan metode LCC untuk menghemat listrik pompa sampai dengan 40%. Training ini terdiri dari 6 topik dan terbagi menjadi 30 part. Topik 1, pompa sentrifugal dan aplikasi. 2, software total head dan kavitasi. 3, hemat listrik pompa sampai dengan 40%. 4, pompa hidran atau pompa pemadam. 5, sistem plumbing untuk air bersih dan air panas. 6, hemat listrik AC sentral sampai dengan 35%. Sahabat training, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Fenomena kavitasi sering terjadi pada pompa, biasanya dengan tanda-tanda suara pompa berisik dan getaran tinggi. Agak sulit mendeteksi kavitasi karena di dalam pipa atau pompa masih ada aliran air, sehingga berbeda dengan kasus dry running yang mudah dideteksi. Seperti di video sebelah kanan, adalah alat deteksi dry running yang mudah dilakukan. Saat tidak ada air di inlet, maka pompa off. Memang ada alat deteksi kavitasi, akan tetapi dengan sensor getaran yang tentu kurang akurat, karena getaran tinggi pada pompa banyak penyebabnya, terutama karena alignment, pemasangan atau pembuatan base frame, kerusakan bearing, dan lain-lain. Dan meskipun deteksi dengan alat bisa dilakukan, tapi biasanya kondisi sudah terlambat, banyak komponen terutama impeller sudah rusak berat. Sehingga mencegah kavitasi adalah tindakan paling baik, yaitu dengan mempertimbangkan segala aspek sebelum pompa dipasang. Akibat pompa yang mengalami kavitasi, impeller pompa akan rusak dengan ciri kerusakan berlubang seperti terlihat pada gambar, dan akibat kerusakan impeller tersebut, otomatis performa pompa akan turun. Jika tidak segera ditanggulangi, maka performa pompa akan turun terus dan turun terus. Simulasi kavitasi. Tahap awal sebelum simulasi kavitasi adalah membuat air mendidih pada tekanan rendah atau minus dengan cara divakum. Pompa mulai di-on-kan dan membuat tekanan di tangki air turun sampai kira-kira minus 0,85 bar. Proses vakum sedang berlangsung. Tunggu sampai tekanan turun. Air sudah mulai mendidih, tentu tanpa dipanaskan atau direbus. Air mendidih semakin merata, meskipun mendidih tapi tidak panas. Yang pernah camping mendaki gunung pasti pernah mengalami hal seperti ini. Waktu merebus air untuk membuat indomie atau kopi, meskipun air sudah mendidih tapi tidak terasa panas. Hal ini karena tekanan udara di puncak gunung rendah, sehingga titik didih air juga rendah. Oke, setelah air mendidih, pompa vakum di-off-kan. Pompa air mulai di-on-kan, valve dibuka full.
Kemudian dikurangi flow-nya dengan menutup valve lebih kecil yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya kavitasi. Valve outlet dibuka kembali lebih lebar untuk memperbesar aliran air. Proses kavitasi mulai terjadi. Kelihatan gelembung-gelembung udara di impeller. Semakin lama, semakin banyak gelembungnya. Kalau pompa terus running, impeller berputar, maka gelembung-gelembung udara tersebut akan pecah. Dan jika kejadian continue, hal tersebut akan merusak impeller. Selanjutnya, kenapa pompa mengalami kavitasi? Kavitasi terjadi disebabkan oleh kondisi 1. NPSA kurang dari NPSR karena pipa hisap terlalu tinggi, friction loss pipa terlalu besar akibat dari diameter pipa hisap terlalu kecil dan pipa hisap terlalu panjang. Tekanan vaporasi atau tekanan uap terlalu tinggi akibat dari temperatur fluida yang tinggi. Tekanan barometrik udara rendah karena berada di lokasi atau dataran yang tinggi. NPSR pompa terlalu besar. Yang kedua, pemasangan pipa dan fitting tidak benar, sehingga menyebabkan vortex flow atau pusaran, air pocket atau kantong udara, dan karena turbulensi. Sekarang, bagaimana mencegah supaya kavitasi tidak terjadi pada pompa? Sesuai dengan penyebabnya seperti yang sudah disebutkan. Yang pertama, yaitu sebelum pompa dipasang harus dianalisa dan dikondisikan supaya NPSA lebih besar daripada NPSR. NPSR atau NPSA required, yaitu data pompa dari hasil uji pabrikan. Biasanya pompa yang diproduksi dan dijual adalah data NPSR di kurva performanya seperti di bawah ini. NPSA atau NPSA available yaitu hasil kalkulasi dari sistem pipa suction yang formulasinya sebagai berikut. NPSA sama dengan PB minus HF minus HV minus HSF minus HS, di mana PB pressure barometrik biasanya 10,2 meter untuk di negara Indonesia, jadi tergantung dari negara atau ketinggian lokasi. HF pressure friction loss, HV pressure vaporasi atau tekanan uap, bisa dilihat di tabel, ya, tabelnya seperti ini. HSF safety factor biasanya 0,5 meter. HS kedalaman hisap. Suction lift atau kemampuan hisap pompa. Ada pertanyaan, apakah NPSR sama dengan kemampuan hisap pompa? Sebelum dijawab, ada pertanyaan lagi dan ilustrasi. Nomor 1, pompa A dengan NPSR sama dengan 1 meter. Dan nomor 2, pompa B, NPSR sama dengan 3 meter. Jika ingin membeli pompa dengan data NPSR kedua pompa seperti tersebut, pompa mana yang lebih menjadi pilihan? Apakah pompa A atau pompa B? Tentu dengan kondisi QH dan tipe kedua pompa sama. Oke, tentu masing-masing sudah punya jawaban yang mungkin berbeda-beda.
Sekarang ditunjukkan hasil HS maksimum atau kemampuan hisap dari kedua pompa tersebut. HS maksimum pompa A sama dengan 5 meter, HS maksimum pompa B sama dengan 3 meter. Hasil tersebut didapat dari rumus HS maksimum sama dengan PB minus HF minus HV minus HSF minus NPSHA, di mana NPSHA sama dengan NPSHR. Tentu saja dengan melihat hasil HS maksimum dari kedua pompa tersebut, sekarang pasti jawabannya sama, yaitu akan memilih pompa A yang mempunyai nilai NPSHR sama dengan 1 meter dengan kemampuan maksimum 5 meter. Oke, kembali ke pertanyaan, apakah NPSHR sama dengan kemampuan hisap pompa? Jawabannya adalah tidak sama. Hal ini saya sampaikan karena masih banyak anggapan bahwa NPSHR adalah kemampuan hisap pompa. Pengertian NPSHA dan NPSHR. Setelah melihat formulasi, uraian serta ilustrasi di atas, bisa disimpulkan tentang pengertian apa itu NPSHR. NPSHR yaitu pressure positif di dalam pompa yang nilainya ditentukan dari konstruksi pompa, yaitu inlet casing dan impeller. Dan apa itu NPSHA? NPSHA yaitu pressure positif di sistem pipa hisap yang nilainya ditentukan dari hasil perhitungan dan dipengaruhi oleh kondisi pressure vaporasi atau suhu fluida, pressure barometrik udara, kedalaman pipa hisap, dan friction loss pipa hisap. Dan sekarang tentang pengertian kavitasi. Apa itu kavitasi? Kavitasi yaitu terjadinya gelembung-gelembung udara di dalam pompa pada saat on atau running. Kemudian gelembung-gelembung udara tersebut pecah karena benturan dengan impeller pompa. Hal tersebut terjadi karena kondisi NPSHA kurang dari NPSHR yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pressure vaporasi terlalu tinggi, pressure barometrik udara terlalu rendah, kedalaman hisap terlalu tinggi, dan head loss pipa hisap terlalu besar. Cara mencegah kavitasi yang kedua yaitu kavitasi yang disebabkan oleh pemasangan pipa dan fitting yang tidak benar sehingga menyebabkan vortex, air pocket, dan turbulensi. Vortex atau pusaran air di sisi valve hisap dikarenakan pemasangan yang kurang tepat, yaitu jarak di bawah ini terlalu dekat. E. Jarak suction dengan level air. F. Jarak suction dengan dasar tangki. G. Jarak as pipa dengan tangki air. Cara mencegah tentu saja dengan merubah jarak tersebut lebih jauh sesuai dengan standar yang disyaratkan seperti tabel di bawah ini. Tabel jarak pemasangan foot valve untuk menghindari vortex atau pusaran. Sebelah kanan, tabel jarak pemasangan pipa suction jika menggunakan foot valve. Sebelah kiri, tabel jarak pemasangan pipa suction tanpa foot valve. Jika diperlukan, silahkan di screenshot untuk tabel tersebut. Kavitasi karena air pocket, seperti terlihat di gambar, pemasangan menggunakan reducer konsentrik dan membentuk air pocket tidak dibenarkan karena memungkinkan udara terperangkap di reducer bagian atas. Untuk mencegahnya, perlu dipasang dan diganti dengan reducer eksentrik seperti pada gambar. Dan juga pemasangan elbow atau pipa yang melengkung ke atas, sehingga area tersebut akan membentuk air pocket. Jika kondisi memaksa pemasangan seperti itu, harus dipasang air release valve pada bagian air pocket supaya udara keluar dan terisi air. Kavitasi karena aliran turbulen,
Salah satu penyebab turbulensi adalah kecepatan air yang terlalu tinggi dengan nilai Re lebih dari 4000 sehingga menimbulkan gelembung-gelembung udara yang menyebabkan kavitasi. Untuk mencegahnya, tentu saja dengan menurunkan kecepatan aliran sehingga menjadi aliran laminer dengan nilai Re kurang dari 2300. Formulasi Reynolds seperti tersebut yang nilainya tergantung dari dH diameter pipa dalam meter, V velocity meter per second, Q flow rate meter kubik per second, A area meter kubik, mu dynamic viscosity kilogram per meter second, Rho density atau massa jenis kilogram per meter kubik, V kinematic viscosity meter kubik per second. Studi kasus kavitasi dengan perhitungan manual untuk menunjukkan saja proses perhitungan dan hasilnya. Sekali lagi, perhitungan disarankan menggunakan software yang ada. Data sistem seperti gambar, akan tetapi suhu air adalah 90 derajat Celcius. Analisa apakah terjadi kavitasi. Jika terjadi kavitasi, berapa kedalaman maksimum yang diizinkan? Jika suhu air diturunkan menjadi 30 derajat Celcius, analisa apakah masih terjadi kavitasi dan berapa kedalaman maksimum yang diizinkan. Untuk menjawab, harus mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data NPSR dari katalog performa pompa yaitu 1,7 meter, P barometrik 10,2 meter, HF suction harus dihitung dengan manual atau tabel, hasilnya 4,67 meter. H geodetik 2 meter. Pressure evaporasi atau tekanan uap pada temperatur 90 derajat Celcius dibaca dari tabel 6,9 meter. H safety factor 0,5 meter. NPSA dihitung dengan formulasi, hasilnya minus 3,87 meter. Karena NPSA kurang dari NPSR, maka terjadi kavitasi di pompa. Kedalaman hisap maksimum yang diizinkan adalah minus 3,57 meter. Tanda minus atau negatif berarti posisi positif suction atau level air berada di atas pompa. Jika suhu diturunkan menjadi 30 derajat Celcius, analisa apakah masih terjadi kavitasi, berapa kedalaman maksimum yang diizinkan. Data masih sama dengan yang di atas. Ada yang berubah, yaitu pressure evaporasi atau tekanan uap pada temperatur 30 derajat Celcius, dibaca dari tabel 0,43 meter. NPSA dihitung dengan formulasi, hasilnya 2,6 meter, sedangkan NPSR dari data pompa yaitu 1,7 meter. Sehingga NPSA lebih dari NPSR, maka tidak terjadi kavitasi. Dan kedalaman hisap maksimum adalah 2,9 meter. Sahabat training, terima kasih telah mengikuti training part 14. Selanjutnya ikuti training part 15, yaitu 8 konfigurasi sistem perpipaan. Atau silakan screenshot dan pilih salah satu materi di bawah ini.